pemirsa Kata TV, kembali lagi bersama saya Guritno. Kali ini saya masih berbincang dengan Pimret Majalah Gatra, Bapak Munglusan Aswidodo. Pak Munglusan, ya. Ini di Jidat menarik, ada gerakan bantu pendidikan jarak jauh. Ini menjadi di media sosial dan di perbincangan sebagainya menjadi keresahan. Terutama ada 2 soal yang itu. Gurunya sendiri nggak siap dengan sistem yang karena pandemi. Yang kedua juga ada persoalan di siswa. Dari pulsa, nggak punya HP, akses, dan ternyata ini menyimpan problem juga. Ternyata banyak juga, hampir mungkin 30% dari siswa kita di pelosok itu nggak bisa melakukan ini. Ini problem pendidikan. Gatra seperti apa sih mengulasnya? Ya sebenarnya ini juga dari sisi human interest juga ya. Bagaimana masyarakat juga mulai tergerak untuk menyediakan, misalnya ada punya di situ ada ceritakan ada yang punya kafe, ngopi gitu. Itu menyediakan internet gratis, akses internet gratis. Dia yang menyewa, tapi silahkan kalau mau pakai ya, kalau untuk belajar silahkan di tetangganya atau anak-anak sekolah yang jelas untuk sekolah, syaratnya sekolah. Ada beberapa juga beberapa wartawan yang melakukan penggalangan pengadaan HP bekas gitu untuk diserahkan ke murid-murid yang memang nggak bisa beli. Sekarang mungkin ini sudah berjalan ya. Yang diperlukan memang ada strategi yang memang agar bisa meratakan ini. Dari sisi tadi pelengkapan alat dan sebagainya. Mungkin kita punya industri dalam negeri yang bisa dipesan atau mungkin bisa ini untuk didorong untuk produksi yang perangkat murah gitu yang bisa digunakan untuk itu. Sebenarnya dulu pernah ada tuh tablet-tablet yang itu. Tapi intinya ini jadi salah satu alternatif. Kemudian soal jangkauan itu perusahaan BUMN seperti Telkom itu sudah mengembangkan jaringan sampai ke pelosok. Nah, ini tinggal juga pemerintah daerahnya. Bagaimana mereka bisa bergerak atau bisa memberikan layanan ke masyarakatnya, ke warganya untuk bisa mengakses itu dengan murah. Atau mungkin kemarin berapa kali di sosial media juga ada cerita bahwa ada warga di satu RT gitu ya menyediakan internet. Ya ini gotong royong itu yang sebenarnya kita dorong agar ya ini nggak bisa diselesaikan dari sisi pemerintahan sendiri, tapi juga warga juga harus punya inisiatif gitu. Misalnya pemerintah dari sisi jangkauan akses ke sampai pelosok yang kita punya banyak pulau Mas Gur. Jadi ini salah satu yang memang harus dipikirkan bahwa warga masyarakat di sana nggak bisa sekolah dengan gaya sekarang ini. Ya mungkin dari sisi pendidik ini juga harus ada, tidak harus pakai internet kan bisa. Misalnya dengan sekarang itu dengan radio itu bisa. Dengan televisi juga bisa, mungkin TVRI yang punya jangkauan yang panjang. Nah ini yang harusnya dipikirkan mungkin Menteri Pak Nadiem itu ya. Salah satu ya akses atau pembelajaran itu nggak harus pakai yang sekarang mungkin internet, tapi karena di daerah misalnya nggak adanya cuma radio ya pakai radio, mungkin bisa kesarian radio. Orang beli radio sekarang mungkin gampang gitu ya. Internet kita harus pakai HP, kita harus bangun jaringan, mungkin agak lama. Kalau radio mungkin kita ada yang mendirikan stasiun pemancarnya sedikit itu bisa. Nah ini yang harus dipikirkan bahwa pendidikan mungkin akan berubah, faktor pendidikan atau mungkin kegiatan belajar mengajar kita jangan sampai terkendala. Tadi mungkin itu juga selama ini banyak orang tidak harus pakai internet atau tidak hanya karena pandemi aja orang mengakses pendidikan itu sulit. Kenapa nggak sekarang itu jadi kita pikirkan bahwa pendidikan jarak jauh itu juga jadi salah satu alternatif. Inovasi ya. Nah, kalau kita ngomong soal pendidikan jarak jauh, bagi kita yang kuliah jarak jauh dan sebagainya itu tidak ada masalah. Tapi kalau kita lihat dengan anak-anak itu kan tumbuh ya, dunia pendidikan itu tumbuh, tapi dengan sosialisasi dengan rekan dan sebagainya. Jadi secara aspek psikologisnya, sosialisasinya dan sebagainya ada yang hilang di generasi ini. Mungkin perlu dipikirkan juga gimana sih mengatasi hal-hal semacam ini, karena kalau ini kompensasinya apa gitu supaya nanti mereka juga bukan orang yang asosial atau benar. Ini juga salah satu yang sudah kalau sebagai orang tua murid sudah ada beberapa alternatif yang mungkin sekolah sendiri menyediakan fasilitas yang menjaga agar tadi mungkin protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan baik, misalnya kelasnya mungkin nggak penuh gitu ya, mungkin diganti dengan dibagi dengan siang dan pagi, shift ya, bisa aja seperti itu. Tapi kan tidak semua sekolah bisa mampu. Nah, kemudian karena ini pandemi dan sebagainya itu kan. Tapi ini jadi salah satu juga tadi jalur keluar agar
sekolah kita, pendidikan kita juga merata. Ini sebenarnya intinya kan itu. Sekarang mungkin ada pandemi, orang nggak bisa kita ngobrol seperti ini. Sekarang guru dengan murid mungkin nggak bisa. Sekarang mungkin harus berjauh-jauhan. Mungkin nanti gurunya pakai box itu khusus gitu ya. Ya, oke. Dijaga gitu agar murid-muridnya nggak kena atau nggak ketularan, saling ketularan. Tapi setelah pandemi mungkin ini jadi salah satu ide. Kenapa nggak misalnya sekolah-sekolah di luar, di daerah remote gitu yang sulit terjangkau sinyal internet, pakai fasilitas-fasilitas yang kayak gini. Saya kira itu kurikulumnya yang perlu di apa namanya dibuat yang pas itu dengan daerah. Ini salah satu bahwa ada hikmah dari bencana ini. Oke, makasih Bapak Mukison. Jadi memang gerakan bantu pendidikan jarak jauh itu memang perusahaan Gatra itu mendorong kita untuk menantang kepada publik ya. Jadi sektor pendidikan juga memang harus keterlibatan masyarakat ada dan memang harus ada inovasi-inovasi karena tiap daerah tantangannya beda-beda ya. Kita negara kepulauan dan bisa disimak di Gatra edisi yang terbaru tergres ya. Kita akan jeda sejenak untuk topik-topik berikut yang lebih menarik.